makhluk ini, ciptaan ini dari rohku. Jadi mata dari ujung mata sampai ujung kaki sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum ada ruhnya, belum hidup, matanya belum bisa melihat, tangannya belum bisa bergerak, dan semuanya belum hidup karena belum ada ruh dalam ciptaan tersebut. Maka Allah mengatakan, "Fa apabila sudah aku tiupkan fihi pada ciptaan ini ruhnya dari rohku, faqul lahu sajidin." Maka saat itu juga, detik itu juga sujudlah kalian kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka malaikat semuanya langsung detik itu juga sujud terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka sujud terhadapnya. Kecuali iblis tidak menjadi dari kalangan orang-orang yang sujud daripada malaikat itu. Innahu huwas sami'ul 'alim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها بل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مضربا عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله حمدا لوجه نعمه يكافي مزيدا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهني وهذا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآمرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا جديدا مبينا. Masih Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita apa yang berkaitan dengan kelompok dari Bani Israel, terutama mereka orang-orang Yahudi yang terutama Allah Subhanahu wa taala banyak angkat cerita mereka dalam Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Musa. Dan kita dapatkan mungkin Nabi Allah Musa dalam Al-Quran Nabi Rasul terbanyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung Allah Subhanahu wa taala menceritakan beliau, mengenalkan ke beliau akan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai surat pertama sampai surat terakhir. Dan sebetulnya kalau kita cermati, amati, teliti jauh lebih dalam, kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala sengaja ungkap cerita Nabi Rasul sebelum Nabi Agung Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Agung Muhammad. Hakikatnya cerita Nabi Rasul itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita Nabi Agung Muhammad melalui cerita para Nabi Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan sipulan Nabi Rasul dalam mereka berdakwah dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala nampakkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya menjadi pusat perhatian adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan oleh kalau tidak maulid tiba, maulid syaraful anam. Tidak maulid tiba. Al-kaunu isyaratun
wa antal maqsud. Kata beliau, al-kaunu isyarah. Al-kaun alam semesta ini semuanya sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cerita Nabi Rasul yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isyarat wa antal maqsud, dan kau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan, yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita-cerita tersebut. Kalau kita cipta Nabi Allah Adam, kita akan dapatkan Nabi Allah Adam ada kaitan ceritanya dengan Nabi Allah Musa dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ulama kita mengatakan, dan kita tahu ulama kita menyatakan suatu pernyataan karena mereka ada alasan. Bahasa kita ada dalilnya. Bukan namanya mengungkapkan satu pernyataan tidak ada dalilnya. Kalau yang mengungkapkan satu pernyataan tidak ada dalilnya, bukan ulama itu. Bukan ulama. Mereka mengungkapkan segala sesuatu dengan dalil yang mereka miliki. Barangkali dalil itu tidak kita ketahui, tapi mereka ketahui dan mereka miliki. Dan mereka dapatkan ada alasannya. Dan kalau memang kita lebih teliti, cermati, amati, kita akan dapatkan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam dengan rupa yang Allah akan ciptakan dengannya Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sempurna lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Nabi Allah Adam ruh. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan pengumuman kepada para malaikat bahwasanya Allah ciptakan ini untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang sudah kita lalui. Ya. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat semuanya, jami'al malaikat, semuanya tanpa terkecuali, malaikat Jibril dan semuanya, termasuk iblis yang kala itu hidup di kalangan malaikat. Bahkan dinyatakan iblis memiliki gelar-gelar dari langit pertama sampai langit ketujuh yang luar biasa, diantaranya alim. Iblis. Maka Allah pun menyatakan kepada mereka malaikat termasuk iblis, fa idza nafaqtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku sudah tiupkan pada bentuk ini, ciptaan ini dari ruhku, jadi mata dari ujung mata sampai ujung kaki sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum ada ruhnya, belum hidup, matanya belum bisa melihat, tangannya belum bisa bergerak, dan semuanya belum hidup karena belum ada ruh dalam ciptaan tersebut. Maka Allah mengatakan faida, apabila sudah aku tiupkan fihi pada ciptaan ini min ruhi dari ruhku faqa'u lahu sajidin, maka saat itu juga, detik itu juga sujudlah kalian kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka malaikat semuanya langsung detik itu juga sujud terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka sujud terhadapnya. Kecuali iblis tidak menjadi dari kalangan orang-orang yang sujud dari para malaikat itu. Ya, kalau kita lihat, dia mungkin kalau kita ambil kesimpulan ya wajar aja. Iblis punya alasan tertentu, maka beliau mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada ini orang. Bintangnya sudah 7, gelarnya wali, abid, zahid, alim dan seterusnya. Langit ketujuh iblis. Ini baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Tapi ternyata yang sudah puluhan ribu tahun sujud, yang tidak ada tempat di langit kecuali iblis pernah sujud sebelumnya, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada orang yang belum pernah sujud. Kira-kira masuk akal Allah perintahkan itu? Kira-kira masuk akal? Tidak mungkin Allah perintahkan orang yang belum pernah sujud, yang sudah puluhan ribu tahun sujud, untuk sujud kepadanya. Secara akal harusnya yang baru Allah ciptakan ini sujud kepada yang sudah lama sujud. Nabi Allah Adam belum sujud, tempat sejengkal
pertama sampai ke-7 iblis sudah sujud di hadapan Allah. Tidak ada tempat sejengkal kecuali iblis pernah sujud sudah di hadapan Allah. Puluhan ribu tahun iblis sudah beribadah kepada Allah dan sujud kepada Allah dan melakukan berbagai macam ibadah. Kok tiba-tiba orang baru datang belum sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan yang sudah lama sujud itu untuk sujud. Kira-kira masuk akal tak? Tidak masuk akal. Pasti ada satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat semua dan termasuk iblis untuk sujud. Pasti kan? Tidak mungkin tidak ada alasannya. Allah perintahkan kita sholat. Pasti ada alasannya. Kenapa? Karena kebaikan buat kita sholat itu. Dan Habib Ali Habsyi tadi kita baca maulid, karena maulid ini bukan hanya sekedar namanya hikayat tentang Nabi besar Muhammad. Di dalam maulid ini ada ilmu, bahkan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, bagaimana kita ilmu kenal dengan Tuhan kita Allah dan bagaimana kita mengesahkan Allah, ada dalam kitab maulid. Beliau mengatakan dalam pasal pertama, alhamdulillahilladzi sultanu. Bicara beliau tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan kita siapa Allah Subhanahu wa taala, apa yang berkaitan dengan Allah dari sifat asma dan yang berkaitan dengan Allah yang maha agung zatnya. Alhamdulillah al-Qawi Sultan yang maha kuat kekuasaannya dan tidak ada yang menguasai alam semesta ini, alam nyata alam tidak nyata, kecuali hanya kekuasaannya semata. Tidak ada yang campur tangan dalam kekuasaannya dan tidak ada yang berkuasa selainnya di alam semesta ini, alam nyata alam tidak nyata ini. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Habib Abdullah Haddad di masjid tadi, bahwasanya kita perlu untuk memikirkan, merenungkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang diantaranya sultan wal gahr, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, kesultanan Allah dan gahr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki segala sesuatu, maka sesuatu yang dikehendaki pasti akan terjadi dan tidak ada satu mampu makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi hal itu. Al-Qawi Sultan yang maha kuat kekuasaannya, kerajaannya, sehingga tidak terjadi di alam nyata alam tidak nyata apapun itu kecuali atas kehendaknya, atas kekuasaan, atas perintahnya, atas keinginannya, dan tidak terjadi di alam semesta ini yang di luar keinginannya apapun ini, bahkan daun yang jatuh atas kehendak keinginan Allah. Tidak mungkin jatuh kalau tidak dikehendaki, diinginkan oleh Tuhannya Allah. Di mana jatuhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan seterusnya, khalaqal khalqa li hikmah. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada karena hikmah. Ada hikmahnya, ada alasannya, ada momen yang diinginkan atau poin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan segala sesuatu. Kita lihat di tengah-tengah kita ada makhluk yang kecil, Masya Allah. Kira-kira ada manusia mampu menciptakannya? Makhluk yang kecil halus, Masya Allah. Saya tadi di masjid, saya ngerasa digigit oleh, saya lihat bukan nyamuk. Yang gigit itu harus begini, nah. Nyamuk kan begini, ini yang gigit lurus. Bingung saya. Karena halus cepat hilang, tidak pernah kata pinandu bahasa kita. Bahasa kata pinandu. Saya bawa seumur hidup baru mungkin digigit binatang seperti ini tadi di masjid. Lurus begini, nah hitam lurus begini. Masya Allah, saya ngerasa pedih sedikit tadi. Ya, saya bukan nyamuk ini. Kalau nyamuk begini, ya nyamuk begitu kan? Nyamuk begini, tapi lurus binatangnya begini. Masya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada manusia yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Dari ialah Allah yang menciptakannya. Allah ciptakan pasti ada hikmah, paling tidak namanya memberikan masukan kepada kita bahwasanya di alam semesta ini ada yang maha pencipta. Karena tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakannya, sebagaimana kita tidak mungkin ada kalau ada tanpa ada yang menciptakan dan segala sesuatu yang ada yang memang karena ada yang menciptakannya. Mustahil ada sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya itu Allah. Ketika menciptakan segala sesuatu penuh dengan hikmah. Baik hikmah yang kita ketahui, mungkin banyak hikmah yang tidak kita ketahui. Ada hikmahnya.
Begitu juga Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kan ada hikmahnya, ada alasannya yang tepat, yang dibenarkan oleh kita akal kalau kita memahami dan mengetahuinya. Maka ulama mengungkapkan kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah. Adam, pada Nabi Allah Adam belum pernah sujud sekali saat itu di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang Allah perintahkan malaikat, iblis, orang-orang yang makhluk-makhluk yang sudah ribuan puluhan ribu tahun sudah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Maulid Azab disebutkan wa bibaki Adam la hadan nur id kharrat malaikatul muhaimin sujada. Karena ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala selipkan dalam tubuh Nabi Allah Adam. Itulah cahaya Nabi Agung Muhammad. Yang sebelum ada malaikat, yang sebelum ada apalagi iblis, itu cahaya sudah mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertakdis, bertahmid dan lain sebagainya di hadapan Tuhannya Allah. Yang kala itu hanya ada Allah dan cahaya itu. Bagaimana disebutkan dalam Maulid tiba. Ada Maulid satu sama lain saling mengisi, saling namanya memberikan masukan ilmu pengetahuan kepada kita. Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Sabbihu dzalikan nur. Maka nur itu bertasbih kepada Allah. Kami takdis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lama, mungkin puluhan ribu tahun baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan selainnya dari nur itu. Malaikat dan lain sebagainya. Mana malaikat? Imam Maulid Imam Masyai'ah seorang ahli hadis di masanya, beliau mengatakan dalam Maulid itu wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Kalau maka Allah Adam auda dzalika nurati tinati. Allah ciptakan nur tersebut. Setelah Allah ciptakan dari nur tersebut para malaikat diantaranya, maka malaikat itu mengikuti tasbihnya nur tersebut. Yang sudah Allah ciptakan nur tersebut sebelum Allah ciptakan malaikat dan lain sebagainya, puluhan ribu tahun bahkan mungkin jutaan miliaran tahun sebelumnya. Baru Allah ciptakan malaikat itu bertasbih dengan tersebut. Falamma khalaqallahu Adam, maka Syekh Abdul Rahman Diba, seorang ahli hadis di masanya itu, pengarang Maulid mengatakan, kalau Allah ciptakan Nabi Allah Adam, auda dzalika nur fi tinati. Allah simpan, selipkan cahaya itu di tanah. Di tanah artinya di ciptaan yang Allah ciptakan dengannya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah dan unsurnya fi tinati. Di situlah Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada nur tersebut yang menjadi pemimpin para malaikat sebelum adanya iblis, maka Allah perintahkan mereka untuk sujud. Malaikat melihatnya, tapi iblis tidak melihatnya. Maka iblis aba wastakbar. Yang dilihat oleh iblis itu hanya tanah yang bercampur dengan air dan unsur yang lainnya. Iblis tidak melihat hakikatnya, rahasia yang tersimpan dalam tanah itu, cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga manusia. Ya. Ketika kita hanya lihat seseorang itu, ya apa yang kita lihat seperti diri kita, ya kita lihat biasa, tidak ada bedanya antara kita dengannya, bahasa kita. Tapi ya secara kasat nyatanya hakikatnya beda. Orang biasa dengan orang yang berilmu beda lah. Beda. Walaupun namanya bentuk tubuh, posternya dan seterusnya sama. Yang membedakan mereka adalah kemuliaan yang Allah selipkan kepada yang satu, yang Allah tidak berikan kepada yang satu lainnya. Karena itu mereka ada kemuliaannya. Kalau ketika kita melihat hanya tanahnya seperti kita, mungkin kita tidak hormati, mungkin kita tidak hargai. Tapi kalau kita melihat yang dianugerahkan oleh Allah dari kemuliaan, pasti kita
Hargai, Allah aja menghargainya. Sampai Allah sebut masalah ilmu dalam Al-Quran lebih daripada 80 atau 100 ayat lebih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu aja Allah muliakan. Tadi sadar kita tidak sadar, dari semenjak kita berniat-niat di rumah, sudah malaikat menanti di atas kita. Tidak kita melangkahkan kaki kita kecuali malaikat sudah membentangkan siripnya, sayapnya untuk menaungi, atau kita berjalan di atas sayapnya. Sampai di sini malaikat masih yang tadi namanya menghantar kita masih di atas, nunggu untuk menghantar balik. Ketika kita balik baru dia jalan. Itu orang yang menuntut ilmu seperti itu, dan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Hudhur majlis ilmu khairu min salati alfi rakaah." Hadirnya seseorang di majelis ilmu seperti ini, yang dengan sebabnya kita kenal dengan agama, dengan Allah Tuhan kita dan lain sebagainya, menjadi hamba yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadir majelis ilmu kita bangun tambah benci dengan saudara kita, tambah namanya sombong kita, tambah angkuhi. Bukan majelis itu, bukan. Kalau majelis itu semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan." Siapapun yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu memerintahkan dia untuk tawadhu, ilmu memerintahkan dia untuk rasa takut kepada Allah. Ilmu memerintahkannya untuk menganggap muslim siapapun dia, walaupun bukan seakidah, sealiran, semata dengannya, saudaranya. Allah mengatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwanan." Tapi dia tabulik bahasa kita mungkin. Rasul mengatakan tidak bertambah kecuali dengan bertambah ilmunya, kecuali bertambah jauh dari Tuhannya Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah jauh. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah jauh. Semakin beribadat kepada Allah, semakin banyak sujudnya, semakin bertambah jauh dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sujudnya tidak menghantarkan dia untuk namanya merasa rendah hina di hadapan Tuhannya Allah. Ternyata semakin banyak sujudnya, semakin takabburnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti hadirnya majelis seperti ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada seorang yang sholat 1000 rakaat sunnah. Masya Allah. Hadirnya aja. Bagaimana kalau kita mendapatkannya? Bagaimana kalau kita mengamalkannya? Bagaimana kalau orang itu memiliki ilmu itu dan mengamalkannya? Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan, Pak. Karena orang alim itu kata Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihin ulama." Sesungguhnya yang hanya merasa senantiasa takut dari semua penyebab murka Tuhannya Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya ketika kita bertambah takut kepada Allah, bertambah ilmu kita. Artinya walaupun bertambah ilmu kita, tapi kalau tidak bertambah takut kepada Allah, berarti ilmunya tidak bertambah. Masya Allah. Oh, ternyata ada cahaya Nabi Muhammad. Kalau begitu wajar. Keserahkan kan seperti itu. Kalau seperti itu, Bang, wajar. Maka juga kita harus paham dan kita harus meninjau segala sesuatu itu, mencermatinya dengan baik. Jangan kita ambil A, kita tinggalkan B. Karena Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad dan segalanya itu saling mengisi, saling menyempurnakan, saling menjelaskan, saling mentafsirkan apa yang dimaksud dengan A, B, C dan lain sebagainya. Karena kita tidak paham seperti itu, tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka Allah menyatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati was subur." Betapun kata Allah, bertanya hitam kalau hitam tidak mengerti, kepada orang yang mengerti. Dan tidak semua ulama itu termasuk ahlu dzikir yang mengetahui semuanya. Ya, sesuai dengan bidangnya. Bertanya dengan orang yang tepat, tapi bertanya dengan orang yang tidak tepat. Maka Allah mengatakan ahli dzikir, kata Allah, orang-orang
orang yang betul-betul mengerti, memahami, yang menjadikan Al-Quran sarana untuk selalu ingat dia bahwa ia adalah semata hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia anggap besar di alam semesta Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya ia anggap hina. Kita baca satunya. Masih menjelaskan mengenai masalah yang berkaitan dengan Nabi Musa. Nabi Rasul Ulul Azmi yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana selainnya pernah memohon kepada Allah untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Agung Muhammad. Karena Nabi Musa tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, seperti malaikat-malaikat tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud, mereka tidak lambat, langsung sujud. Tidak nanti tinjau Anda, tidak ragu-ragu, langsung fasajudu, langsung mereka sujud. Nabi Musa ketika ia tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun ingin menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad. Idzan ij'alni min ummati Ahmad, ya Allah kalau begitu jadikan aku Musa, hambamu, utusanmu, menjadi salah satu dari umat Ahmad itu ya Allah. Insyaallah Nabi Muhammad terkenal sebelum dia dilahirkan dengan nama Ahmad, karena ia adalah panutan bagi setiap yang mengucapkan puja-puji terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah ciptakan ia puja-puji Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinyatakan Ahmad, seorang hamba yang paling sempurna dalam memuja-muji Tuhannya. Ahmad isim tafdhil, hamidayah Ahmad, orang yang hamba yang paling mulia, yang paling sempurna dalam memuja-muji Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dilahirkan dinamakan Muhammad karena kelihatan berbagai perangai-perangai akhlak budi pekerti yang mulia dari ucapan perbuatannya dalam muamalahnya. Muhammad seorang yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang dipuji oleh semuanya. Nabi Agung Muhammad. Id kuntum ya Musa, tatkala wa id kuntum ya Musa, dan tatkala kalian wahai Bani Israel, Yahud, terutama umat Yahudi, karena umat Nabi Musa muncul dari umat Yahudi, dari Bani Israel. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid, kami tidak merasa tidak sabar dan mampu sabar dalam menerima satu jenis makanan. Nah itu man was salwa, makanan kemarinnya man was salwa, dengan berbagai macam pendapat ulama. Yang jelas man salwa itu makanan siap saji, makanan siap saji. Ada yang mengatakan burung seperti ayam, jenis itu unggas, ada ayam, burung semuanya bakar dan dengan madu. Ada yang mengatakan seperti itu, dengan madu Allah siapkan bagi mereka makanan burung dengan madu. Kira-kira kalau kita makan burung madu, kira-kira merasa ya, bangga? Setiap hari makannya burung madu. Masya Allah. Ini umat Bani Israel, Yahud, ya Musa lan nasbir ala ta'amin, kami tidak sabar kalau makan ini aja ya Rabb, la ilaha illallah. Padahal tidak perlu mereka sembelih dulu burung, padahal tidak perlu mereka bakar dulu itu burung, tidak perlu mereka cari tawon sehingga mereka bikin tawon sehingga menghasilkan madu. Tidak perlu. Ada riwayat ketika mereka ingin madu itu tinggal mereka gores saja pohon, keluar madu. Masya Allah. Tapi dasar muncil bang. Mengatakan kepada Nabi Musa, lan nasbira ya Musa, kami tidak akan mampu sabar sekarang dan akan datang, kami tidak akan sabar ala ta'amin wahid, atas makanan yang satu macam ini. Fad'ulana rabbana yukhrijna, maka berdoalah untuk kami kepada Tuhan kalian, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami ya Musa, yukhrijna mimma tumbitul ardu, agar ia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan, namanya dikeluarkan oleh tanah ini ya Allah. Minta
yang keluar dari tanah, memang asalnya dari tanah. Mim bakliha, bakal sayur mayur. Ada yang mengatakan kacang dan lainnya. Wa qithaiha, dia mengatakan timun. Jenis-jenis itu. Wa fumiha, gandum. Wa adasiha, adas. Wa basaliha, dan basal, bawang merah atau bawang India itu. Minta dari kan repot dulu, harus ini dulu, harus dimasak dulu dan lain sebagainya baru jadi kan ini sudah disiapkan. Nabi Allah Musa bingung. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, atasabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Minta basal, minta bawang, minta ini, la ilaha illallah. Maksud Nabi Musa, pikir dulu bang, pikir jauh-jauh dulu, pikir lawas-lawas, bujur-bujur dulu baru minta. Nanti kalau sudah minta ya lain lagi ceritanya. Kalau karena disuruh berpikir masih tetap juga fa'abau an yarji'u pada Allah Ta'ala, maka mereka enggan untuk kembali, enggan untuk makan yang ada, masih tetap ngotot minta agar dikeluarkan namanya barang-barang sayur mayuri itu. Namanya minta dipaksa. Nabi Allah Musa diarahkan dengan baik, dipadahi kada jua mendengar polisi berataan, sidin berataan tuh polisi sudah minta. Maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Tuhannya Allah SWT. Maka Allah mengatakan ihbitu misran, maka ya Musa suruh mereka turun di salah satu tempat kota negara, mungkin bahasa kita ya, tidak harus Mesir tapi namanya Mesir. Mesir itu namanya kota, ada mengatakan Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian di tempat itu apa yang kalian inginkan dari buah-buah tadi itu, sayur mayur dan tadi makanan buat kalian makan. Tapi Allah mengatakan wadribat alaihimul dhillatu wal maskanah, maka Allah jadikan terhadap mereka azil wal hawan, kehinaan, kerendahan, wal maskanah, dan maskanah ay atharul faqr min as-sukun wal khisi, bekas kefakiran dari sukun, dari keheningan dalam hidupnya, mukanya kada nyaman, wal khisi, dari kehinaan, kerendahan. Fa lazimul wa in kanu aghniya, maka itu dzil wasmasana, kerendahan, kehinaan itu yang menampakkan tanda orang ini fager, orang ini fagir dan rendah, itu selalu bersama mereka walaupun mereka kaya. Tapi nampak tanda-tanda kehinaan, kerendahan mereka dengan muka yang kita lihat bagi orang yang fakir miskin, yang tidak senyum, ada yang dipikirkan, hening dalam suatu pikiran, itu selalu bersama mereka walaupun mereka kaya-kaya sampai sekarang. Min Allah, dan mereka pulang kembali dengan mendapatkan murka dari Tuhannya Allah. Kenapa murka? Karena mendesak seorang Nabi Rasul, menyusahkan seorang Nabi Rasul, tidak taat terhadap namanya arahan seorang Nabi dan Rasul, membangkang atas namanya perintah Nabi dan Rasul. Dzalika bi annahum, dahan itu kehinaan dan murka yang mereka dapatkan diantaranya karena sebab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, kanu dahulu mereka adalah hamba-hamba yang selalu kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah minta dari ayat-ayat yang Allah turunkan terhadap Nabi Rasul utusan mereka sebagai namanya cara jalan untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi bahkan rasul
bighairil haq, dengan tanpa hak, zalim. Di antaranya mereka telah bunuh Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Yahya anaknya. Nabi Allah Zakaria ketika mereka kerja datang suara sebuah pohon, terbelah pohon itu, dia masuk ya, karena iblis ya, dia singkat cerita dibunuhlah, digergaji oleh mereka pohon itu, termasuk Nabi Allah Yahya yang ada lalu terbunuh. Begitu juga Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, begitu juga anaknya Nabi Allah Yahya. Ya, mereka juga bunuh dalam mempertahankan kalimat yang hak, dibunuh juga. Abah sama anak Nabi Rasul dibunuh sama mereka. Bahkan di sini riwayatkan wa warat annahum qatalu fi yawmin wahid sab'ina nabiyyan, dan ada riwayat bahwa mereka pernah membunuh dalam satu hari 70 nabi. Orang Yahudi. Kalau orang-orang Palestina anaknya itu ya biasanya dulu mereka 70 nabi mereka bunuh dalam satu hari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita takutan bang, takut ketulahan, takut santai aja bang. Tetap mereka habis bunuh nabi, mereka tetap namanya datang ke pasar, jual beli kayak ada yang terjadi padahal mereka bunuh la ilaha illallah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu adalah sebab dari kemaksiatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Wa kanu ya'tadun, mereka adalah manusia-manusia yang melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Diberikan oleh Allah hukuman seperti itu dan diceritakan oleh Allah akan mereka dengan cerita yang cukup panjang banyak dalam kitab suci Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad. Jangan kita juga muncul kayak mereka. Sahabatun sempat diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang membuat umat sebelum kita ini celaka kasratul su'alim ala anbiya'i, karena mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi-nabinya yang tidak perlu ditanyakan. Sudah ditanya dijawab, nanti mereka ingkari. Mereka nanti ingkari. Rasulullah bukan tidak boleh bertanya, tapi jangan bertanya tentang mereka di surat mungkin sudah ya, tentang masalah sapi, rasanya sudah nih. Ya tidak biasakan rasanya sudah ya, masalah mengenai masalah sapi ya. Sudah masalah sapi cerita di sini. Kalau belum nanti kita akan masuk tentang masalah sapi yang terjadi di masa Nabi Allah Musa, yang mereka minta kepada Nabi Musa untuk mengungkap siapa pembunuh kala itu. Ada seseorang terbunuh. Mereka minta kepada Nabi Allah Musa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan siapa yang membunuh orang tersebut. Belum mungkin ya. Belum mungkin masalah sapi. Nanti akan ada masalah belum nanti insya Allah akan ada masalah sapi. Ketika mereka minta tersebut, maka Nabi Allah Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Allah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah arahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Allah arahkan untuk menyembelih seekor sapi. Saya tanya, sapi yang kayak apa? Ya sapinya seperti ini. Terus warnanya apa? Warnanya seperti ini. Terus padahal sudah, kalau sembelih sapi ya sembelih aja, kalau sapi sembarang aja. Jadi sapi yang penting sapi, bukan kambing ini sembelih, tapi enggak. Yang mana seperti sapinya? Sapinya sapi yang dipekerjakan atau tidak dipekerjakan? Terus sapinya bagaimana? Warnanya apa? Terus sampai mereka hampir-hampir tidak mampu untuk membeli sapi itu karena harganya mahal. Kita juga bukan tidak boleh bertanya,
tapi jangan seperti itu, nanti memberatkan kita. Rasulullah tidak ingin memberatkan kita, maka Rasulullah arahkan jangan terlalu banyak bertanya. Rasul mengatakan termasuk celakanya umat sebelum kita karena banyaknya mereka bertanya kepada nabinya, dan banyaknya mereka khilaf, tidak mematuhi perintah Allah. Mudah-mudahan tahun kemarin dari kebaikan yang kita lakukan, terutama majelis yang kita hadiri, mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya. Salah khilaf kita, kekurangan kita, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah, dan salah khilaf dosa kita diampuni oleh Allah dan dijadikan sebenarnya itu kebaikan bagi kita. Dan berharap tahun ini insyaAllah kita jauh lebih baik dan kondisi kita jauh lebih dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah jaga, dipelihara, lindungi kita dari hawa nafsu, amarah bisu, syaitan, dunia dan lain sebagainya yang membuat kita jauh darinya. Dan mudah-mudahan tahun ini tahun terindah, terbaik buat kita insyaAllah dan semua saudara kita muslim. Mudah-mudahan Allah satukan hati muslim dimanapun mereka berada. Nah, Allah satukan hatinya, dan mudah-mudahan Allah bantu selalu kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, siapapun musuhnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT luaskan rezeki kita, Allah sampaikan insyaAllah hajat kita. Allah berikan sehat afiat buat orang tua kita, Abdul Rahman, Masya Allah, guru kita, dan semua saudara kita yang sakit insyaAllah disembuhkan oleh Allah sakitnya, yang sehat insyaAllah Allah jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepadanya, dan apapun dari kebaikan dunia akhirat yang Allah siapkan bagi hambanya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insyaAllah iringi afiat berkah fi afiat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.